Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi kesempatan ini Allah bisa menunjukkan kita sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan beribadah kita, dan insya Allah mudah-mudahan setiap buku yang kita baca, setiap keinginan kita, kita senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan Al-Quran, dan Allah juga yang memelihara. Allah yang jaga, Allah yang jamin, Allah yang memelihara. Al-Quran Allah yang memelihara. Al-Quran Allah yang memiliki. Al-Quran Allah yang jaga. Kalau hari ini kita sedang membaca Al-Quran, kita sedang menghafal Al-Quran, pada dasarnya Allah yang jaga. Melalui ikhtiar kita, niat kita, yang insya Allah ini sama-sama berjalan, ini sama-sama menghafal Al-Quran. Bahkan ketika Allah membuktikan kepada kita ribuan bahkan puluhan ribu umat Islam saat ini tidak kita lakukan, banyak yang hafal terhadap Al-Quran. Bukan hanya orang dewasa, bukan hanya orang yang sudah besar, orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafal Quran ternyata orang yang masih kecil saja. Ketika Allah izinkan yang belum cukup umur, Allah berikan pemahaman sehingga dia menjadi hafiz dan hafid. Maka tentu di antara salah satu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang memberikan Al-Quran, Allah yang memelihara. Pernah ketika kita berkumpul tentunya mengharapkan keridhaan Allah, ya, mungkin di antara kita ada keraguan-keraguan, di antara kita masih ragu, mungkin di antara kita masih belum yakin bahwa Allah menjaga. Dan karena sesungguhnya Allah yang menjaga memelihara kita. Jaminannya apa ketika kita mempelajari Al-Quran, di pesantren mempelajari Al-Quran, di Kongo kita mempelajari Al-Quran, di gazebo kita mempelajari Quran, di kelas kita baca Quran, di masjid kita baca Quran, di SMA kita baca Quran, ya. Apa jaminannya? Tidaklah berkumpul satu kaum dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
membaca Quran, mempelajari Quran, kecuali ia dikelilingi oleh pahala ini, dipenuhi dengan rahmat Allah serta dikaruniakan kebenaran. Ya, jadi tidak tengok kanan kiri depan belakang. Ini orang yang berkumpul di rumahnya Allah membaca Al-Quran, mempelajarinya, kecuali dikelilingi oleh para malaikat dan dipenuhi dengan rahmat, kasih sayang, dan juga dikaruniakan kebenaran. Tidak mudah hatinya ketika kita baca Quran, tidak sedih hatinya ketika kita baca Quran, tidak galau hatinya kalau selalu baca Quran. Ada 3 perkara ketika kebaikan itu senantiasa ada dalam 3 perkara tersebut. Apa saja kebaikan? Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah akan memberinya pemahaman. Ketika Allah sudah memberikan pemahaman, maka sesungguhnya Allah telah ridho terhadap kegiatan pembelajaran kita saat ini. Ketika kita paham terhadap agama kita, maka sesungguhnya Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada kita, tidak mungkin hari ini kita di pesantren, boleh jadi hari ini kita di rumah, bukan hanya di rumah saat ini tuh, boleh jadi sedang nongkrong di pinggir jalan, bukan hanya di pinggir jalan, pada saat kita nongkrong di pinggir jalan, yang tiba-tiba ada alay, tiba-tiba ada orang yang menawarkan minum-minuman mabuk-mabukan, rokok, judi dan yang lainnya. Na'udzubillah ini. Bersyukur kita hari ini di pesantren, bersyukur hari ini kita di tempat pengajian, di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun boleh jadi di antara kita ada yang sudah tidak betah, walaupun di antara kita ada yang sudah capek, sudah lelah, sudah letih, sudah lesu, sudah letoy, tapi ujung-ujungnya Allah gitu. Ya, tempat dari mana tadi? Ya, tapi sesungguhnya Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita ketika hari ini kita sedang berada di dalam kebaikannya Allah. Hari ini kita sedang berkumpul di rumahnya Allah, di masjidnya Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari kitab Al-Qur'anul Atfal. Maka ketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, maka dia akan menjadi paham terhadap agama ini. Insya Allah. Maka tidak bisa dibayangkan ketika kita hari ini tidak di pesantren, ya, ada yang sudah tidak nyaman di pesantren. Artinya apa? Artinya berarti ketika hari ini tidak nyaman di pesantren, maka sesungguhnya pahala ketika kita bertahan di pesantren, pahala ketika kita bisa bertahan mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian, pahalanya gede, pahalanya besar, pahalanya buahnya. Jadi pahalanya banyak. Pertanyaannya dari pesantren dan di luar, banyakannya di mana? Banyakannya di luar orang. Siswa sama santri banyakan mana? Santri sama siswa lebih banyak mana? Siswa. Yang tinggal di luar pesantren atau di dalam pesantren yang banyak? Di luar. Jadi yang banyak tentunya di luar. Maka hari ini orang yang dipilih oleh Allah, walaupun awal-awal menangis, bayangkan ya betapa kejamnya di pesantren. Ya, tidak. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah dudukkan kita,
Allah simpan kita, Allah hadirkan kepada pikiran kita, niat kita, sehingga kita bisa berpenuh di majelis ilmu untuk belajar. Nah, kemudian yang selanjutnya, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, ya, maka sesungguhnya Allah akan menghendakinya. Allah akan menghendakinya menjadi orang yang paling zuhud, orang yang paling zuhud. Ya, walaupun kita minum dengan air biasa, ya, minum dengan air biasa, serasa ikan dalam, serasa minum air, serasa tidur di hotel ya, beralaskan masa hotel berbintang beralaskan dalam pisang. Ya, hotelnya bukan hanya bintang 1, bintang 2, bintang 3. Saking pusingnya tidak ikut sekolah karena bos bintang 7. Obat bos bersih. Ya, itu. Maka ketika Allah memberikan kebaikan kepada Hasbi, Wajwa, Paksan, maka hari ini duduknya memang sedang di masjid, bukan di rumah. Ya, ya Allah sedang memberikan kebaikan. Yang ketiga, ketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, maka Allah akan mengajarinya untuk bisa mendeteksi segala kesalahan dirinya. Jadi Allah kalau sedang memberikan kebaikan kepada kita, maka kita tahu kesalahan maka kita tahu kekeliruan Kalau Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita dan kita sedang diarahkan menjadi berbuat baik dan kita sedang ditunjukkan dalam perbuatan baik, maka sesungguhnya kita menyadari kita salah, kita lemah, kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi buat apa? Ya, cukuplah hanya ya, sebab lain yang menjadi ya daripada menjadi berlian yang cukup. Dan itu jadi bahwasanya ilmu untuk mempelajari dari Al-Quran, mempelajari Al-Quran yang hari ini kita pelajari Tuhfatul Atfal, insyaallah salah satu bukti takwa kita kepada Allah, salah satu bukti kita mempelajari Al-Quran. Adapun ketika kita mempelajari Al-Quran yang kita baca A sampai ya, namanya kita baca Yaqulu, ya, namanya kita baca, hafalannya kita baca, ya. Orang yang membaca Quran dinilai ibadah dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang membacanya mendapatkan pahala pada setiap huruf dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, maka sudah berapa huruf yang kita baca. Al-Fatihah ya khadana nawzan Asya soto Kodo anrofaqa Kalamana Wahaya. Itu berapa huruf? 20 berapa? Kata siapa? Oh, kelas. Kata siapa? Kata siapa? 29.
Kata siapa? Hah? Imam Ahmad. Imam Ahmad. Kurang satu ini. Kata siapa? Hidayat Musibya, Hidayatul Mustafid yang tadi. 29 kata siapa? Kata Ibnu Majajari. Mereka juga itu memang hadis. Kata siapa? 20 sampai lupa lagi kata siapa? Oh. Nah, jadi itu yang bisa kita ambil hikmah dan aplikasinya kesempatan ini, tentunya yang bermanfaat bagi kita. Amin.